Baik anak-anak sekalian ya, kita tunggu kurang lebih 1 menit lagi ya. Nanti kita segera mulai. Kita kemudian akan bayangkan program belajar ini sampai jam setengah 4 ya. 15.30 insya Allah ya. Ya, 15.30 supaya kalian tidak letih sekali ya. Baik, 1 menit lagi nah insya Allah kita akan segera mulai ya pembelajaran pembahasan soal UTBK ya, tryout UTBK bersama kami ya, bimbel online pakmalaf.my.id. Baik, kita mulai saja nak ya. Kita mulai saja karena keterbatasan waktu kita ya. Nah, anak-anak sekalian ya, perlu kami sampaikan kepada kalian bahwasannya ke depan arah pembelajaran kita ya sudah berbeda nak ya, sudah berbeda antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang kemudian akan ditanyakan di ujian-ujian masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tidak lagi kemudian soalnya ya mengenal rumus-rumus yang kita temukan di buku-buku tertentu, buku-buku cetak enggak. Nah ya. Bahkan di sini ya diharapkan muncul anak-anak yang bisa menjadi seorang pemecah masalah, ya problem solving, yang memecahkan masalah. Maka tidak aneh nanti soalnya seperti ini nak, yang nampak ini ya, soal yang ini ya, ini soal yang kami sajikan dari bimbel online pakmanaf.my.id ini ya, ini soalnya seperti ini, nggak ada rumus khusus. Yang ada bagaimana kreativitas berpikir anak-anak dalam menghadapi soal yang baru dia lihat, kemudian dia cari solusi pemecahannya. Baik ya, Tutia Rahmi. Tolong nak baca soalnya. Apa yang bisa anak baca, baca. Silakan Tutia Rahmi. Baca nak. Ayo Kak Tutia. Baca nak, baca. Jangan malu-malu nak ya, insya Allah. Baik ini. Silakan. Masih malu ya. Baik, saya baca saja ya. Baik anak-anak sekalian, di soal tiba-tiba nih hadir pada kalian soal yang nggak ada rumusnya, kecuali kreativitas berpikir kalian saja. Jadi, diketahui ada 2 buah segitiga. Nah, ada 2 buah segitiga. Ada 2 buah segitiga yang kemudian akan memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain. Nah, ini punya kesamaan dia nak antara satu dengan yang lain. Nah, kita diminta untuk kemudian menyusun algoritma kesamaannya. Nah, soalnya jika segitiga pertama ada angka 2 di sebelah kiri, ada angka 5 di sebelah kanan, sementara ada angka 30 di bawahnya, maka angka tengahnya muncullah angka 10 nih, tengahnya 10. Ya, kalau 2 di sayap kiri ya, 5 di sayap kanan, 30 di pertahanan ya, maka muncul angka 10. Maka dengan logika yang sama, 3 di sayap kiri ya, kemudian 9 di sayap kanan, 9 di sayap kanan, dan 45 di bawah. Pertanyaannya, berapakah nilai untuk tengahnya? Itu soalnya. Ya, itu soalnya. Jadi soalnya nak, ya. Soalnya ada angka seperti ini nih. 2 kiri, 5 kanan, 30 di bawah. 3 kiri, 9 di kanan, 45 di bawah. Maka kita akan bayangkan, mengapa 2 kiri, 5 kanan, 30 itu munculnya 10 gitu nah ya. Nah, silahkan berpikir kreatif. Silahkan. Nah, misalnya salah satu ini saya hantarkan ya. Ini misalnya saya hantarkan. Misalnya kali ini biar saya yang mencoba untuk mengajak anak-anak berpikir ya. Misalnya kita dapatkan pasangan angka 30 dan 2. Tuh, cantik ya, ini ya.
angka 30 dan angka 2. Nah, angka 30 dan angka 2 ini bisa kita hubungkan Nak, dengan cara apa? Dibagi. Nah, dibagi. 30 bagi 2. Berapa, Nanda? Berapa, Nak? 15. 15. Nah, sekarang dikaitkan 15. Ada dua angka yang belum digunakan, 5 dan 10. Kok cepat sekali saya buat ya. Ini ya, 5 dan 10. Bagaimana caranya merubah 5 dan 10 sehingga muncul si 15? Coba Nak. Ditambah. Maka analog, maka logika ini kalian pakai untuk segitiga yang kedua. Berarti apa? 45. Diapain? Bagi 5. Bagi 3. Nah, 3 ya. Berapa 45 bagi 3, Nak? Kurang 9. 45 bagi 3 berapa? 12. 15. 15 itu dinyatakan sebagai 9 ditambah X. 9 tambah berapa jadi 15, Nak? Tambah 6. Maka nggak heran X-nya 6. Ada nggak? Oh, ada. Jawabannya A. X-nya 6. Gitu. Nggak ada rumusnya. Oh, Pak, kami punya cara lain dalam menentukan jawabannya 6. Silahkan, bebas. Nggak ada paksaan. Bebas. Itu dia tekniknya. Mengait-ngaitkan antara angka dengan angka ya. Gunakan tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai perekat. Ya, perekat antar angka. Itu modal soal sekarang. Ya, nggak ada rumus-rumus yang kemudian membatasi pikiran kalian. Silahkan berkembang. Asal tadi ya, konsekuen dengan contoh yang sudah disajikan. Udah selesai. Jawabannya 6. Ya, ini gambaran soal ke depan. Kayak gini soalnya. Tidak ada lagi rumus-rumus yang membatasi ruang otak kita. Ya, jadi rumusnya kita ciptakan. Nggak ada hafalan-hafalan tertentu ya. Lihat polanya. Ya, lihat polanya. Paham? Paham nah ya. Baik, kita lanjutkan. Paham ya? Kita lanjutkan ya. Soal berikutnya. Nomor 2 sajalah. Nah, nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, ini. Nih. Ininya tutup ya. Saya geser sedikit. Ya, Zahratun Fonna. Baca soalnya, Nak. Silakan Zahratun. Iya, Pak. Baca, Nak. Oh, ketutup. Nih, silakan Nak baca soalnya. Atau ini saya tutup dulu aja. Nah, baca Zahratun. Diketahui beberapa kamar di Hotel A akan ditempati oleh atlet-atlet Olimpiade. Berapa banyak atlet yang akan menginap? 1. Jika satu kamar diisi oleh 7 orang atlet, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Oke, Nak. Pandai. Terus, Nak? 2. Jika satu kamar diisi oleh 6 orang atlet, maka terdapat 14 orang atlet yang tidak mendapatkan kamar. Oke. Ini Zahratun, di mana sekolah, Nak? Di mana sekolah? Di Riyadh, Pak. Oh, di Riyadh. Ya, alhamdulillah ya. Baik, Zahratun dan lain-lain ya. Zahratun dan lainnya ya. Dalam matematika, Nak, dalam matematika kita mengenal ya beberapa istilah. Misalnya ada istilah variabel. Variabel itu kan nilainya belum diketahui, tidak diketahui, belum diketahui. Biasanya anak-anak sekalian, variabel itu dimisalkan sebagai X. Sinar X misalnya. Dalam fisika ada sinar X. Sinar apa tuh sinar X? Sinar yang nggak diketahui. Ya. Kemudian ada lagi variabel Y, Z, dan seterusnya. Jadi variabel itu menandakan sesuatu yang belum diketahui. Nak. Ya, jadi apapun yang belum diketahui namanya variabel dalam matematika, gitu ya. Nah, di soal ini juga kita kenal variabel. Nah, apa variabel pertama? Apa yang nggak diketahui pertama? Yang nggak diketahui pertama jumlah kamar kan? Apakah di soal kita tahu jumlah kamarnya? Nggak tahu. Maka jumlah kamar itu bisa kita nyatakan sebagai banyaknya kamar itu X. Kenapa? Nggak tahu kita kamarnya berapa.
kita tahu kalau diisi 7 orang, satu kamar kosong. Kalau diisi 6 orang, ada 14 Astrid tidak mendapatkan kamar, kan gitu kan? Jadi, X adalah variabel yang tidak diketahui dan bisa kita nyatakan X itu jumlah kamar. Apalagi yang nggak diketahui, jumlah semuanya, jumlah atlet semuanya kan kita nggak tahu juga. Jumlah atlet nggak tahu juga. Maka ini dimisalkan sebagai Y. Maka ada 2 variabel. Maka dalam matematika, untuk menyelesaikan kasus 2 variabel, kita butuh minimal 2 persamaan. Ya, jadi jumlah persamaan itu disesuaikan dengan variabelnya. Kalau variabelnya 2, persamaannya 2. Kalau variabelnya 3, persamaan 3. Maka sekarang untuk soal kita punya 2 variabel. Variabel apa aja? Jumlah kamar nggak tahu. Jumlah atlet nggak tahu. Maka kita butuh 2 persamaan. Maka tidak cukup 1 untuk menyelesaikan soal ini. Nggak bisa. Ya, kita butuh 2. Nggak cukup 1. Nggak boleh ini. Ya, pernyataan 2 saja cukup. Nggak cukup. Dua-duanya. Karena 2 variabel. 2 variabel, 2 persamaan. Pernyataan 1 nggak cukup. Ya, karena cuma 1. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Cukup, ya. Cukup. Ya, cukup. Maka jawabannya adalah jawaban yang sederhana. Jawabannya ini. Apa itu? Keduanya harus digunakan bersama-sama. 1 saja tidak cukup. Nah, untuk soal-soal berbasis sekarang, soal model sekarang tuh nggak ditanya berapa jumlah kamar, nggak ditanya. Nah, berapa jumlah atlet, bukan itu intinya. Intinya bagaimana cara membangun pemahaman bagaimana soal ini diselesaikan. Jadi karakter soalnya adalah karakter penyelesaian masalah, bukan hasilnya. Cara menyelesaikan masalah. Jadi cara menyelesaikan masalahnya bagaimana? Pakai 2 persamaannya. Berkenaan dengan berapa jumlahnya tidak ditanya, tapi yang dipentingkan di soal ini adalah ya bagaimana cara menyelesaikannya. Gunakan 2 pernyataan ini bersama-sama. Oh Pak, apa nggak bisa Pak? Kita hitung nilainya bisa, tapi bukan itu pertanyaannya. Nah, ini karakter soal ya. Karakter soal yang ditanyakan bukan hasil, tapi prosesnya. Prosesnya menggunakan 2 persamaan. Tidak cukup 1 persamaan saja. Ya, ini kenali ya. Karakter soal seperti ini sudah muncul sejak soal UTBK 2020. Jadi nggak ditanyakan hasil, tapi ditanyakan prosesnya. Oh Pak, kami mau cari hasilnya, silahkan. Nah, ya, saya berikan kesempatan soal ini mudah ya. Silahkan kalian kerjakan. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan ya, ajukan ke WA, ya, kirim ke saya, nanti saya bahas. Ya, nanti saya bahas ya, insya Allah. Paham ya? Jadi karakternya adalah melihat proses, bukan saja hasil yang penting. Nah, boleh disimpan, nak? Boleh disimpan? Boleh disimpan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4 aja ya. Nomor 4 aja biar ini ya. Oke, nomor 4. Tapi nomor 4 nih hitungannya kecil, 3 aja ya. Oke lah, 3 lah. Ya, 3. 3, soal nomor 3. Tolong bacakan soalnya siapa ya. Saya mau lihat dulu siapa-siapa ini yang bisa ya. Awalul Rizki, silakan dicoba nak. Awalul Rizki, silakan. Oh, saya tutup lagi ya. Maaf ya, ya. Lanjut nak. Atau saya bacakan saja ya, karena waktunya terbatas nih ya. Sebelum kita bahas, nak, coba screenshot dulu soalnya ya, karena soalnya ini nanti bisa kalian baca berulang-ulang ya, sambil nanti lihat pembahasannya. Insya Allah pembahasan kali ini juga kita akan share melalui videonya ya. Silakan di screenshot ya. Suatu truk harus mengangkut 18,5 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Ya, sebuah sungai ke lokasi proyek. Jadi kebutuhan proyek ini terhadap pasir itu 18,5 ton. Nah, jadi coba ya. Misalnya ini kita buat ilustrasinya. Ini ada proyek pembangunan gedung ya, proyek pembangunan gedung.
butuh 18,5 ton pasir ya, yang kemudian pasir ini didatangkan dari sungai ya, dengan jasa kendaraan 2 buah kendaraan truk ya, 2 buah kendaraan truk misalnya gini nak ya, dengan kemampuan truk sekali angkut 2/4 ton, itu bahasa lain dari 2,25 ton, maka sekali angkut karena ada 2 bisa angkut 4,5 ton. Sekali angkut bisa 4,5 ton. Pertanyaannya, berapa kali perjalanan yang harus dilakukan oleh kedua unit truk itu supaya bisa memenuhi kebutuhan? Ingat, temanya penuhi kebutuhan, ya. Penuhi kebutuhan. Kalau sudah 18 ton, belum cukup, ya, karena kebutuhannya 18,5 ton. Ya gampang sekali. Buat aja, nak, ya. Pelan-pelan aja. 4,5 ton itu sekali jalan. Maka kalau 2 kali jalan, 9 ton. Maka kalau ya 3 kali jalan 13,5 ton. Maka kalau 4 kali jalan 18 ton. Nah, 18 ton ini hampir selesai, tapi nggak cukup ya. Nggak cukup, masih butuh setengah ton lagi. Maka mau nggak mau harus ada trip yang kelima. Walaupun hasilnya lebih, ya lebih nggak apa-apa, yang jangan kurang. Maka untuk soal ini jawabannya bukan yang 4, karena 4 ini kurang, statusnya kurang, kebutuhannya belum terpenuhi. Jadi untuk soal ini ya boleh lebih, ya nggak boleh kurang. Maka jawabannya berapa kali? 5 kali, bukan 4 kali. Walaupun 4 ya dekat dengan kebutuhannya, tapi nggak cukup. Ya, nggak cukup. Walaupun misalnya 18,4 ton, nggak boleh juga. Ya, jadi temanya adalah memenuhi kebutuhan. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Maka untuk soal ini jawabannya bukan 4 kali, tetapi jawabannya 5 kali perjalanan. Ya, 5 kali perjalanan. Baik, nak ya. Baik, mungkin ya, ini karena keterbatasan waktu yang kita miliki, nak ya. Terbatas waktu ya. Untuk soal-soal berikutnya, mudah-mudahan bisa kalian lanjutkan. Caranya, nak, coba ya, saya sampaikan nanti soalnya, kalian screenshot ya. Nanti boleh dicari dulu, nanti kalau nggak dapat jawabannya, silahkan hubungi saya ya. Atau lemparkan pertanyaannya ke grup ya, insya Allah nanti siapa yang punya kesempatan bisa jawab. Ini soal nomor 5, nak ya, nomor 5, boleh di screenshot, nak. Silahkan di screenshot ya. Supaya kalian semangat nih, saya sampaikan nih jawabannya adalah negatif 2. Silahkan cari ya. Negatif 2. Silahkan coba ya. Baik, soal berikutnya. Sudah simpan? Soal 6 ya. Ini. Nah. Ini nomor 6. Nah, ini. Ini bahasa Inggris ya. Mulai UTBK kemarin tuh sudah ada soal bahasa Inggris ya. Silahkan dilihat ya. Ini remaining nih ya. Remaining ini kurang G-nya hilang ya. G-nya kepotong. Nah, silahkan cari jawabannya ya. Jadi pizza is bla 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 dan seterusnya ya. Kalau ada egg ya yang ya left keluar, ya terjemahkan sendiri lah ya. Silahkan di screenshot, nak. Ini nomor 6. Kemudian nomor 7-nya. Buat 7, 8 dulu. 8, 7-nya enggak ya. Ini soal log ya. 8 soal log. Silahkan di screenshot, nak. Dilatih, latihan ya. Nanti boleh tanya ya. Boleh tanya pembahasannya. Baik ya. Dan yang terakhir. Ini soal nomor 9. Nah, ya soal nomor 9 tentang barisan aritmatika. Ya, screenshot ya. Nah, untuk beberapa soal yang sengaja saya tidak bahas ini ya, bukan berarti kemudian soalnya itu menjadi soal yang boleh kalian diamkan. Enggak, justru kalian harus cari soalnya ini ya. Harus dapatkan. Karena tugas kami sebagai guru, tugas kami ya itu hanya mengarahkan kalian, mengarahkan. Sementara keberhasilan yang paling besar itu ada pada
diri kalian. Silahkan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh coba. Nah, tugas guru itu memandu. Silahkan kalian kerjakan beberapa soal yang tersisa. Nanti pembahasannya boleh foto kirim ke grup ya. Silahkan nanti kalau nggak jelas kita bisa diskusi sama-sama di dalam grup ya. Baik, nah mungkin hari ini ya, ini dulu yang bisa kami hantarkan pada kesempatan kali ini ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama nak. Terima kasih Pak.